Buat lo yang hanya tahu makan, hanya tahu minum, tapi tidak tahu pencernaan itu seperti apa, yang sebenarnya itu seperti apa. Padahal lu sering searching bagaimana caranya agar meningkatkan tinggi badan, bagaimana caranya agar tubuh itu gede gitu ya, menambah buat para laki ya pasti bulking gitu. Nih di sini gue akan ngejelasin tentang sistem pencernaan biar apa, biar lu paham dan tahu caranya bagaimana agar menjadi seperti itu. Tujuan untuk bulking itu seperti apa, tinggi badan itu seperti apa, pahami dulu video ini. Gue akan ngejelasin tentang sistem pencernaan. Mungkin kalian hanya tahu makan dan makan, tapi tidak tahu bagaimana cara pencernaan dalam tubuh. Lo bakal sakit, lo bakal menderita kalau misalkan lo nggak tahu bagaimana caranya pencernaan di dalam tubuh, hanya taunya makan aja. Nah, oke, gue ngejelasin nih dari sistem pencernaan. Dari organ-organnya terlebih dahulu, mulai dari mulut. Di dalam mulut itu ada lidah, ada apa? Ada lidah, ada gigi, dan juga ada bibir. Tentu banyak sekali kelenjar yang dapat membantu sistem pencernaan di dalam mulut tersebut, yaitu ada kelenjar saliva, ada submandibularis sama mandibularis. Itu merupakan kelenjar-kelenjar di dalam mulut, di bagian mulut itu sistem pencernaan. Masuk ke paring dan laring. Nah di paring laring nanti masuknya itu bukan ke laring ya, tapi esofagus, kerongkongan. Nanti masuk tuh ke lambung melewati ya tadi esofagus. Itu ada sebuah gerakan peristaltik yang dinamakannya itu gerakan peristaltik. Makanan yang telah kita kunyah secara mekanik, sistem pencernaan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sistemnya secara mekanik, adapun secara enzimatis atau enzim. Secara mekanik ya tentu pengertiannya itu adalah memperkecil bagian makanan dengan gerakan-gerakan tertentu atau alat-alat pegat dari pencernaan. Contohnya di mulut tadi, adanya gigi, adanya mulut, adanya lidah. Itu merupakan sebuah ciptaan kan, nanti menciptakan gerakan yang dapat memecah atau mengiris-iris makanan yang tadinya besar, mungkin kebesaran gitu ya, seperti kayak misalkan kita makan ya apa ya, keripik gitu kan. Keripik kan dari gini ukurannya. Nanti kalau misalkan di sistem mekanik itu nanti gigi dan lidah itu akan membantu memecah keripik tersebut biar menjadi bentuk yang tidak segini lagi tapi lebih sederhana gitu. Oleh karena itu kalau misalkan kita harus menjaga gigi, menjaga lidah, biar apa? Biar sistem mekanik pencernaannya itu berkualitas gitu. Mengunyahnya itu cukup sekali, dua kali langsung tangan aja itu salah, itu lo pasti sakit itu lo. Nah terus kalau misalkan nanti masuk ke esofagus, nanti ada gerakan peristaltik, yaitu merupakan sebuah gerakan yang akan mendorong makanan, lobus makanan masuk ke lambung. Masuk ke lambung. Nah di lambung nanti ada asam HCl, dan adapun ya nanti juga ada gerakan mekanik juga, yaitu di getah bening ya kalau nggak salah. Nanti ada gerakan otot lambung yang akan memecahkan makanan juga, membantu menyederhanakan makanan itu. Dan juga ada asam HCl untuk apa? Untuk mengasamkan gitu ya, mengasamkan makanan gitu. Tentang sistemnya itu enzimatis. Merupakan nantinya tuh sistem yang dibantu oleh memecahkan makanan itu melalui bantuan enzim. Ya contohnya di lambung kita ada HCl, dan juga di mulut tadi ada sistem enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar saliva gitu ya. Nanti banyak sekali kelenjar-kelenjar yang membantu sistem pencernaan untuk menghasilkan enzim ya, untuk apa? Untuk menyeradakan makanan gitu. Nah itu dua sistem pencernaan, yaitu sistem mekanik dan sistem enzimatis. Itu merupakan dua komponen untuk menyeradakan makanan yang kita makan itu bisa diterima oleh tubuh. Karena kalau misalkan bentuknya yang tidak sederhana dan tidak bisa diserap oleh tubuh, ya apa gunanya makan gitu. Makanya kedua sistem itu berfungsi untuk itu, untuk bisa diterima oleh tubuh.
agar bisa hidup gitu ya, agar bisa membetuhi ya kebutuhan tubuh gitu ya. Terus kalau misalkan organnya ya tadi, mulai dari mulut, di dalam mulut itu ada lidah, ada gigi, itu akan menjadi sebuah sistem ya mekanik. Terus ada juga enzim yang dihasilkan oleh kelenjar saliva, yaitu nanti enzim amilase ya, nanti masuk ke lambung itu ada asam HCl ya, itu enzim HCl, asam HCl yang akan mengasamkan ya produk yang kita makan gitu. Terus kalau misalkan nanti setelah masuk ke lambung akan masuk ke usus. Di dalam usus itu ada sistem enzimatis. Nah, nanti di dalam usus itu juga ada yang menghasilkan enzim amilase juga, sampai ke anus gitu. Sebelum ke anus itu ada rektum ya. Rektum itu merupakan ruang itu untuk penyimpanan feses sebelum kita keluarkan gitu, sebelum kita masukkan ke tabungan kita gitu ya. Nah, sebelum kita tabung feses kita gitu, itu tuh ditabung dulu di ruangan rektum, yang namanya itu rektum. Untuk apa? Nanti juga ada untuk pembusukan juga. Jadi makanya ya, kalau misalkan bau itu ya disebabkan oleh pembusukan itu gitu. Karena ada bakteri-bakteri juga yang tertanam di ruangan itu gitu. Makanya ada sedikit bau gitu ya. Baunya ya alami. Kenapa? Bakteri. Nah, ada nih satu organ yang kecil seperti cacing, makanya disebut umbai cacing. Ya, umbai cacing ini merupakan sistem kekebalan tubuh gitu. Ya, sebenarnya ada juga di dalam usus kan, itu nyambung sama usus kan, usus besar nyambung. Padahal ya nanti sistemnya itu, si umbai cacing itu hanya untuk kekebalan tubuh. Sebenarnya kalau misalkan kita potong juga tidak masalah gitu, tapi banyak sekali tragedi yang dinamakan penyakit usus buntu, appendicitis gitu ya, appendicitis usus buntu. Karena apa? Karena banyak sekali makanan-makanan yang masuk sana, seharusnya enggak gitu. Siapa yang suruh? Ya lu yang makan gitu kan. Kalau misalkan lu makan yang enggak benar makannya, kalau misalkan dari lidah, tinggal kita makan enggak dikunyah terlebih dahulu, ya itulah faktornya gitu. Karena salah satu faktornya itu ada sebagian makanan yang masuk ke bagian itu, yang umbai cacing itu, makanya nanti juga dipotong kan kalau misalkan buntu gitu. Ya, itu mungkin dari setiap organ-organ yang dijelaskan, serta mungkin sedikit yang menjelaskan tentang hormon, hormon enzim, menjelaskan tentang enzim. Nanti gua akan menjelaskan tentang klasifikasi bagaimana caranya untuk menghasilkan enzim amilase atau mekanismenya. Terus getah bening yang ada di lambung, nanti gue akan jelasin. Makanya stay di video selanjutnya. One is the loneliest number that you